Skor 6-2, hasil akhir Timnas U19 Indonesia versus Timor Leste dan klasemen grup A Piala AFF U19 2024. Berusia 15 tahun, Zahabi Gholly jadi pemain termuda di Piala Presiden. Venezia pinjamkan pemain ke klub Serie B Bari. Bagaimana nasib Jay Itzes? Ederson menuju Arab Saudi, kiper jawara Eropa ini jadi calon pengganti dia di Manchester City. Ini faktor penentu yang bikin Lenioro pilih Manchester United daripada Real Madrid. Kasus rasis Enzo Fernandez sudah selesai, Chelsea tak lagi bermasalah. Skor 6-2, hasil akhir Timnas U19 Indonesia versus Timor Leste dan klasemen grup A Piala AFF U19 2024. Hasil pertandingan Timnas U19 Indonesia versus Timor Leste berakhir dengan kemenangan Garuda Muda. 6 gol Timnas Indonesia dicetak Jens Schraven menit ke-18 dan 26, Vigo Dennis menit ke-46, Kadek Arel menit ke-50, Arhan Kaka menit ke-54 serta Muhammad Kaviatur menit ke-56. Kemenangan ini memastikan Timnas U19 Indonesia sukses tampil sebagai juara grup A Piala AFF dan melaju ke semifinal. Timnas U19 Indonesia meraih 9 poin dari 3 laga di akhir klasemen grup A Piala AFF U19 2024. Jalannya pertandingan di babak pertama, Timnas U19 Indonesia mendominasi di awal pertandingan. Jens Schraven tampil sejak menit awal pertandingan sebagai ujung tombak Timnas U19 Indonesia. Pada menit ke-18 babak pertama, Jens Schraven mampu mencetak gol bagi Timnas Indonesia. Skor 1-0. Unggul 1 gol, Timnas Indonesia semakin mendominasi jalannya pertandingan. Namun tidak berselang lama, Jens Schraven kembali sukses mencetak gol pada menit ke-26, skor 2-1. Timnas U19 Indonesia kembali mencetak gol pada menit ke-46 lewat tendangan Vigo Dennis, skor 3-1. Pada babak kedua, Kadek Arel menit ke-50, Arkan Kaka menit ke-54, Muhammad Kaviatur menit ke-56. Unggul 5 gol, Timnas Indonesia masih tetap mendominasi jalannya pertandingan. Namun sejumlah peluang masih gagal menghasilkan tambahan gol lagi hingga menit ke-80. Dengan hasil ini, Timnas U19 Indonesia menjadi juara grup di akhir klasemen grup A Piala AFF U19 2024. Berusia 15 tahun, Zahabi Gholly jadi pemain termuda di Piala Presiden. Pemain Persija Jakarta Zahabi Gholly mencatat sejarah sebagai pemain termuda yang tampil di sepanjang sejarah Piala Presiden. Usianya masih 15 tahun saat mentas. Gholly diturunkan pelatih Persija sebagai pemain pengganti di laga kontra Madura United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu, 21 Juli 2024. Nama Zahabi Gholly mencuat dalam gelaran Piala AFF U16 2024. Gholly juga menerima penghargaan sebagai pemain terbaik setelah mencetak 5 gol sepanjang kompetisi. Bakat sepak bolanya pun terendus oleh tim Scout Talent Persija Jakarta. Zahabi Gholly kemudian mengikuti seleksi dan resmi diterima sebagai pemain Persija Elite Pro Academy U16 musim lalu. Jangan cepat puas karena ini masih awal dari perjalanan karir. Saya siapkan mental dan juga persiapkan permainan terbaik dari hati untuk Persija, kata Gholly. Venezia pinjamkan pemain ke klub Serie B Bari. Bagaimana nasib Jay Itzes? Venezia mulai beraktivitas di bursa transfer musim panas 2024. Klub promosi di Serie A 2024-2025 itu baru-baru ini meminjamkan pemain mereka. Andrija Novakovic dipinjamkan Venezia ke klub Serie B, Bari. Striker berpaspor Amerika Serikat itu telah menyelesaikan proses perpindahan itu. Bari memang mendapatkan Andrija Novakovic dengan status pemain pinjaman dari Venezia. Namun, mereka memiliki kesempatan untuk mempermanenkan status pemain berusia 27 tahun itu di akhir musim nanti. Venezia FC mengumumkan bahwa transfer penyerang Andrija Novakovic ke Società Sportiva Calcio Bari telah diselesaikan dengan status pinjaman dengan hak opsi dan kewajiban untuk membeli jika terjadi kondisi tertentu yang menguntungkan klub Apulian tersebut, keterangan di situs resmi Venezia. Andrija Novakovic datang ke Venezia sejak 2022. Namun, sang striker bisa dikatakan memiliki kontribusi yang minim. Selama membela Venezia, Andrija Novakovic tampil dalam 37 laga. Namun, ia hanya bisa mencetak 1 gol dan 3 assist.
Sementara itu bek timnas Indonesia, Jay Itzes tampaknya masih akan membela Venezia di musim 2024-2025. Itu akan menjadi musim perdana Itzes berlaga di Serie A. Sebelumnya, Jay Itzes sempat dikaitkan dengan beberapa klub, termasuk klub Serie A yang lain, Torino. Belakangan, Jay Itzes akan ambil bagian dengan skuad Venezia yang akan menjalani tur ke Belanda. Mereka akan menjalani 2 laga uji coba di negeri kincir angin, Agustus nanti. Ederson menuju Arab Saudi, kiper jawara Eropa ini jadi calon pengganti dia di Manchester City. Ederson dalam perjalanan menuju Arab Saudi untuk bergabung ke klub top sana, Al Ittihad. Manchester City pun segera mencari penggantinya dan pencairan mereka pun tertuju pada penjaga gawang jawara Euro 2020, Gianluigi Donnarumma. Kiper andalan Italia itu dinilai jadi suksesor paling ideal untuk pemain sekaliber Ederson. Kiper Brasil itu lebih condong angkat kaki dari Etihad Stadium di musim panas ini dan membuka diri untuk merambah kompetisi di Timur Tengah setelah datang minat besar dari Al Ittihad. Pakar transfer Ben Jacobs baru-baru ini melaporkan, Manchester City telah mendekati Gianluigi Donnarumma. Dia akan dijadikan sebagai opsi mengingat Ederson dalam perjalanan menuju Saudi, jelasnya. Donnarumma diam-diam impikan IPL. Sang pakar transfer memahami, Donnarumma cukup bahagia berkarir di PSG. Meski begitu, sudah menjadi rahasia umum bila Donnarumma cukup mendamba merasakan berpetualang di salah satu kompetisi terbaik dunia, Liga Primer Inggris, terlebih yang meminatinya Man City. Donnarumma bahagia di PSG dan telah mengadakan diskusi tahap awal mengenai perpanjangan kontrak. Namun, diketahui dia tertarik bermain di Liga Primer Inggris di tahap tertentu dalam karirnya, pungkasnya. Ini faktor penentu yang bikin Lenioro pilih Manchester United daripada Real Madrid. Manchester United berhasil mendapatkan tanda tangan Lenioro dari Lille pekan lalu dengan harga 52 juta pound, 68 juta dolar. Pemain berusia 18 tahun itu mendapat tawaran dari beberapa klub top Eropa termasuk juara bertahan Liga Champions Real Madrid, namun pada akhirnya ia memutuskan untuk bergabung dengan Setan Merah. Berbicara kepada MUTV, pemain berusia 18 tahun tersebut mengungkapkan pertandingan yang dilihatnya yang membuatnya yakin untuk memilih pindah ke raksasa Inggris. Ia mengatakan, ketika saya melihat kemenangan Piala FA di akhir musim, bagi saya sangat ingin bersama mereka karena memenangkan gelar dan merayakannya bersama para penggemar, sungguh luar biasa. Yoro sebelumnya menyatakan bahwa dia menganggap mantan bintang United Rafael Varane sebagai inspirasi, sementara mantan pemain internasional Inggris dan legenda klub Rio Ferdinand memuji Setan Merah dan meyakinkannya untuk segera merekrut sang bek muda. Pemain asal Prancis itu melakukan debutnya di United dalam pertandingan persahabatan pramusim kedua klub melawan Rangers di Skotlandia pekan lalu. Dia kini telah melakukan perjalanan ke Amerika Serikat bersama tim asuhan Erik ten Hag dan selanjutnya akan beraksi ketika menghadapi Arsenal, Minggu 28 Juli pagi WIB. Kasus rasis Enzo Fernandez sudah selesai, Chelsea tak lagi bermasalah. Enzo Maresca menilai bahwa Chelsea sudah tidak bermasalah lagi karena kasus rasis yang menimpa Enzo Fernandez sudah selesai. Kasus kontroversial soal rasisme tengah menerpa jawara Copa America 2024, timnas Argentina. Hal itu dikarenakan salah satu pemain mereka, Enzo Fernandez, kedapatan menyanyikan lagu bernada rasis saat merayakan gelar juara. Insiden tersebut terungkap saat Enzo melakukan live Instagram di dalam bus bersama rekan-rekan setimnya. Kasus yang menimpa Enzo pun berbuntut panjang hingga membuat ruang ganti klubnya, Chelsea, memanas. Namun, rumor tersebut langsung dibantah oleh pelatih The Blues, Enzo Maresca. Menurut laporan Fabrizio Romano yang dikutip bolasport.com, Maresca menilai bahwa kasus nyanyian rasis Enzo sudah selesai. Ia juga mengatakan bahwa si gelandang timnas Argentina tidak akan mendapat masalah saat kembali ke Stamford Bridge.